بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب, di contoh yang ke berapa? Ke-7 dan ke-8 ya. Itu saya sebutkan bahwasanya ada yang menafsirkan al-qurb pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu ditafsirkan sendiri oleh As-Sa'di rahimahullah taala di tafsirnya. Di Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Nasir bin Nasir As-Sa'di. Itu yang menafsirkan bahwasanya qurb di situ qurb Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala dan lingkupannya kepada makhluk. Ya, itu sudah kita terangkan. Nah, mana? Ya, betul. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-mithalul hadi asyara. Qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Iya. Baik. Contoh yang ke-11 di dalam hadis kudusi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Terus menerus hambaku ini mendekatkan diri kepada aku dengan sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sampai saya cinta kepadanya. Ya, ini keutamaan dari salat sunnah, ya, bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, ini salah satu keutamaannya. Fa idza ahbabtuhu, maka kalau saya sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka saya akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangannya yang dia menggenggam atau melakukan hal dengan tangan tersebut, wa rijluhu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya, wa la in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta kepadaku suatu permintaan saya akan berikan, wa la in ista'adani la'u'izannah, kalau dia minta isti'adah, minta perlindungan, maka saya akan melindunginya. Ini hadis menunjukkan bagaimana keutamaan seorang kalau Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepadanya. Iya, dan ini yang jadi pokok seorang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan kita cinta. Iya, tapi kalau dikatakan laisa sya'an annaka tuhibballah, bukanlah perkara yang penting engkau cinta kepada Allah, walakin sya'an Allah yuhibbuk. Tapi perkara yang engkau cari yang penting adalah Allah cinta kepadamu. Dan kecintaan Allah dicapai dengan amalan-amalan, di antaranya ini. Ya, di antaranya dengan memperbanyak salat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya. Ya, sampai Allah cinta kepada kita. Iya, dari hadis ini juga
disangka oleh ahlul bid'ah akan zahir hadis ini bahwasanya Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk hal tersebut. Dia melihat, mendengar, berjalan dan memegang dan seterusnya. Iya. Ini zahir yang mereka sangka. Kemudian tidak ada dari sunnah yang menafsirkan seperti itu. Iya, bahkan menafsirkan dengan tafsir yang lain, yang dimana itulah zahirnya. Maka dengan penafsiran tersebut akan disebutkan nanti, disangkalah bahwa sunnah wal jamaah ini mentakwil dari zahirnya. Iya. Jadi dia buat zahir dulu. Kalau zahirnya ini tidak sesuai dengan tafsiran sunnah, sudah berarti dia memalingkan dari zahir. Kalau sudah begitu, ya sudah, kita saling diam saja. Iya, makanya disebutkan bagaimana zahirnya, mana kebenaran. Kemudian dijawab oleh musannif rahimahullah. Nah, wal jawabu anna hadzal haditsa sahih rawahu al-Bukhari fi hadits tawaddu'i al-thamina wa thalathina min kitabil riqaqi. Iya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nah, wa qad akhadha as-salafu ahlus sunnati wal jamaati bi dhahiril hadits wa ajaruhu ala haqiqatihi walakin ma dhahiru hadzal hadits. Iya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah telah mengambil dengan zahir hadis dan membiarkannya di atas hakikat dari hadis tersebut, zahir dari hadis tersebut. Iya, tidak memalingkan, tidak mentawil, tidak memberikan majaz dan seterusnya. Walakin kata beliau akan tetapi apakah zahir hadisnya? Iya, apakah zahir dari hadis ini? Iya. Kita sudah ketahui ya bahwasanya kadang zahir hadis itu diambil bukan dengan satu lafaz saja, ya. Bukan dari satu kalimat saja, enggak, tapi kadang diambil dari susunannya, idofahnya, bahasanya dan seterusnya. Ya, itu perhatikan. Makanya di sini tuh banyak yang disangka itu bukan zahirnya. Iya. Bukan itu bukan zahirnya, tapi bagaimana seorang itu tidak tahu bagaimana cara mengambil zahir. Dia hanya lihat satu kata, dia tidak menyempurnakan siyak hadis dan seterusnya. Ya, kalau seperti itu bisa saja itu zahirnya. Ya, kalau dia apa? Dipotong-potong. Iya. Dipotong-potong atau diambil setengah, dibuang setengah. Iya. Dan seterusnya. Nah, hal yuqalu inna zahiruhu anna Allah ta'ala yakunu sam'ahul waliyyi wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu. Iya. Apakah zahirnya bahwasanya Allah itu menjadi pendengarannya seorang wali, yaitu hamba yang taat, atau dia pendengarannya, dia penglihatannya dan tangannya, dan menjadi sifat untuk makhluk, menyatu dengan makhluk. Ya kan? Ini apakah ini zahirnya, atau kata beliau aw yuqalu inna zahiruhu anna Allah ta'ala yusaddidul waliyya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillahi. Iya, apakah atau yang disebut dengan zahirnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu meluruskan seorang wali, saddada. Iya, sadid, lurus. Meluruskan seorang hamba pada pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Dari sisi Allah meluruskan dari semua sifat dan bagian dari anggota tubuhnya ini, itu dengan menjadikan idrakuhu wa amaluhu, cakupannya dan amalannya ini pertama untuk Allah dengan ikhlas, wabillah, iya, yaitu dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, wafillah, itu dengan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan dari apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga tafsir, lillah, billah, fillah. Ini akan datang penjelasannya nanti. Tapi itu makna dari tiga kalimat ini, ya. Apakah ini zahirnya? Kata beliau, nah, wala raiba anna al-qawl al-awwala laysa zahiral kalam
bal wala yaqtadihil kalamu liman tadabbara al-haditha fa inna fil hadithi ma yamna'u min wajhaini. Iya, dan tidak ada keraguan bahwa ucapan pertama ini bukan zahir kalam. Apa pertama tadi? Allah menjadi sifat untuk makhluk bercampur dengannya. Ya kan? Iya, menjadi sifat makhluk dan bercampur dengan makhluk. Kata beliau, bal wala yaqtadihil kalam. Iya, bahkan ucapan sendiri ini dalam hadis itu tidak mengandung makna tersebut, tapi dengan untuk siapa? Liman tadabbarul hadis. Lihat. Jadi perlu seperti itu. Kadang kita baca satu kali, ini zahirnya. Iya. Kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita manai semuanya. Kita bisa bantah, oh, bukan itu zahirnya. Ini zahirnya. Kadang seperti itu. Begitu juga dengan para ulama yang menulis buku. Kadang kita 1 kali baca kita bingung apa maksudnya. Iya, kita baca lagi 2 kali, 3 kali, apalagi ucapannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu butuh diulang-ulang. Makanya salah satu syekh di Yaman itu bilang, seorang yang baca kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah 1 hari 1 halaman dia paham, itu sudah luar biasa. 1 hari 1 malam dia baca kitab Ibnu Qayyim 1 halaman terus dia paham, itu sudah luar biasa. 1 hari 1 malam ini. Iya. Coba. Bagaimana dalamnya ucapan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Artinya banyak pendalilan yang bisa kita ambil di situ, bantahan untuk ini dan seterusnya. Ya. Seperti juga ini. Ya, jangan 1 kali baca, tapi lihat apa awal ayat, awal hadis, pertengahan ayat, pertengahan hadis, akhir ayat, bagaimana idofahnya, bagaimana susunannya, kenapa yang dimulai depan ini, kenapa di belakang, dan seterusnya. Itu ya. Dari situ baru kita tahu, oh ini zahirnya. Ya kan? Itu masuk dalam bentuk pendalilan. Iya, antum sudah belajar usul fikih, insyaallah paham. Nah. Dan ini menghalangi dari makna yang pertama, ini terhalang dengan 2 sisi. Pertama, lihat. Dari lafadznya ini dibahas oleh musannif. Sisi yang pertama kata beliau, al-wajhul awwal anna Allah ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Di situ ada al-awwal, al-wajh al-awwal ada. Hah? Al-awwal. Langsung al-awwal. Terus. Wa qala la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu fa athbata abadan wa ma'budan wa muqtariban wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilaihi wa muhibban wa mahbuban wa sa'ilan wa mas'ulan wa muqtiyan wa muqtan wa musta'idan wa musta'adan bih wa ma'idan wa mu'adan. Fasyaqul hadithi yadullu ala ithnaini mutabayinaini kullu wahidin minhuma ghairul akhari wa hadha yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhari aw juz'an min ajza'ihi. Iya. Kata beliau, sisi yang pertama, Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa qala wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idhanna. Kata musannif, dalam hadis ini Allah fa asbata 'abdan wa ma'budan. Ada hamba dan ada yang disembah. Ya? Berarti sudah berbeda. Ada hamba, ada ma'bud. Wa mutaqarriban wa mutaqarraban. Ada yang mendekatkan dan ada yang seorang mendekatkan kepadanya, mendekatkan diri dan mendekatkan diri kepadanya. Hamba mendekatkan diri. Iya. Mutaqarriban ilaihi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang mendekatkan diri kepadanya. Bisa? Wa muhibban wa mahbuban. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Wasailan wa masulan, ada yang meminta, ada yang diminta. Wa mu'tiyan wa mu'ton, ada yang memberi dan ada yang diberi. Wa musta'idan wa musta'adan bih, ada yang minta perlindungan dan ada yang dimintai perlindungan dengan. Wa mu'idan wa ma'adan, ada yang memberi perlindungan, ada yang diberi perlindungan. Sudah. Kata beliau, ini semua
saling membedakan antara hamba dengan al-khaliq. Kata beliau, fasiyaqul hadis yadullu ala isnaini mutabainin. Jadi siyak konteks hadis itu menunjukkan adanya dua yang saling terpisah. Kullu wahidin minhuma ghairu akhar. Dan setiap salah satu dari keduanya ini bukan yang lain. Tidak sama. Yang memberi dan diberi ini beda. Yang meminta dan diminta beda. Ya kan? Hamba dan yang disembah beda. Menyembah dengan yang disembah beda. Kata beliau, wa hadha yamna'u yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar au juz'an min ajza'i. Berarti kalau begini konteksnya ini menghalangi bahwasanya salah satu dari keduanya ini menjadi sifat untuk yang lainnya atau bagian dari bagian anggota tubuhnya. Kenapa? Karena dua ini saling terpisah dan sifat itu sudah lewat. Siapa yang memiliki sifat itu tidak terpisah dengan al-mausufnya. Ya kan? Tidak bisa kalau si fulan berilmu, alim, masya Allah. Tapi di mana ilmunya? Sama si B. Bagaimana caranya? Dikatakan alim karena dia punya ilmu, ilmunya bersamanya. Seperti itu. Dan ini menunjukkan dua hal yang saling terpisah. Dengan hal ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin satunya menjadi sifat. Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, berarti menyatu. Sedangkan ini konteks menunjukkan dua hal yang terpisah. Jadi terhalangi bahwasanya zahirnya bahwasanya Allah menjadi kakinya, tangannya, penglihatannya dan pendengarannya. Bisa? Menjadi sifat untuk makhluk tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wajibut tsani anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kulluha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da lam yakun wala yumkinu li ayyi aqilin ay yafhama anna al-khaliqal awwal alladhi laysa qablahu syai'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin bal inna hadzal ma'na tashma'iddu minhu an-nafsu ay an tatasawwaruhu wa yahsura al-lisana ay yantiqu bihi walau ala sabilil fardi wa taqdiri fa kaifa yusawwidu ayyuqala innahu dhahirul hadithi fa kaifa yasubu ayyuqala innahu dhahirul hadithil qudsi wa annahu qad surifa an hadha dhahir subhanakallahumma wa bihamdik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Sisi yang kedua, bahwasanya pendengaran seorang hamba, penglihatannya dan tangannya dan kakinya, semua ini sifat dan ajza. Sifat itu artinya sesuatu yang sifat maknawiyah, pendengaran dan penglihatan. Wajza yaitu bentuk khobariyah, artinya anggota tubuh yang terlihat, tangan dan kaki. Bisa? Kata beliau, semua ini sifat-sifat dan bagian-bagian pada makhluk, yang ada pada makhluk itu hadisun ba'da alam yakun. Itu semuanya sesuatu yang baru setelah itu tidak ada. Artinya ada sebelum adanya ini didahului oleh ketiadaan. Manusia, makhluk. Kita baru. Apa artinya baru? Kita ada yang sebelumnya kita ini tidak ada. Jadi apa yang ada pada kita itu semuanya baru juga. Pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita semuanya baru. Kata beliau, kalau begini, wala yumkinu li ayyi akilin ay yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu shay' yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin. Maka kalau seperti ini tidak mungkin untuk orang yang berakal dia paham bahwasanya Allah dia yang pertama, alladzi laisa qablahu syai'. Dia yang pertama yang tidak ada sebelumnya. Allah yang pertama yang tidak ada permulaan dan adanya ini tidak didahului oleh ketiadaan. Yang dimana Allah seperti ini itu yakunu sam'an wa basar, menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki untuk makhluk. Bal inna hadzal ma'na, bahkan
makna seperti ini, tasma'izzu minhu an-nafsu an tatasawwarahu, itu jiwa itu akan sangat jelek untuk menggambarkan makna tersebut untuk Allah. Iya. Apalagi wa yahsurul lisanu ayyamtiqa walau ala sabilil fardi wat taqdir. Dan lisan akan sedih kalau dia berucap dengan hal tersebut walaupun dari sisi apa? Al-fard wat taqdir, maksudnya ditakdirkan. Kalau misalnya begini, kalau misalnya begini. Itu enggak bisa. Lisan akan sedih, hati akan merasa jelek untuk hal tersebut. Kata beliau, fa kaifa yasugu ayyuqal, maka bagaimana bisa untuk dikatakan, iya, innahu zahirul hadis al-qudsi, bahwasanya itulah zahir dari hadis qudsi tersebut, wa innahu qad surifa an hadha zahir, dan telah dipalingkan dari zahir ini dengan makna yang kedua tadi. Iya, subhanakallahumma bihamdik, iya, la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala dari makna yang dibawakan oleh ahlul bid'ah, yang menjadikan Allah itu bercampur dengan makhluknya dan menjadi sifat untuk makhluknya. Iya, menjadi sifat untuk makhluknya. Bisa? Naam. Wa idza tabayyana butlanul qawlil awwali wa imtina'uhu ta'ayyana al-qawl ats-tsani wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal waliyya fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bihaitsu yakunu idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bi yadihi wa rijlihi kullihi lillahi ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa fillahi ta'ala syar'an wa ittiba'an fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlasi wal isti'anatu wal mutaba'atu wa hadza ghayatut tawfiqi wa hadza ma fassarahu bihi salafu wa huwa tafsirun mutabiqun li dhahiril lafzi muwafiqun li haqiqatihi muta'ayyinun bi siyaqihi wa laysa fihi ta'wilun wala sarfun li kalami wala sarfun li kalami an dhahirihi walillahil hamdu wal minna. Iya. Kata beliau, kalau sudah jelas kebatilan dari ucapan pertama dan terlarangnya dari ucapan tersebut, maka jelaslah yang benar itu adalah ucapan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala meluruskan hamba ini pada pendengarannya, penglihatannya, amalannya. Dari sisi bahwasanya cakupan dari seorang hamba dengan pendengarannya dan penglihatannya, begitu pula amalannya dengan tangan dan kakinya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Itu maknanya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut ketika melakukan suatu amalan, iya, baik itu secara pendengaran, penglihatan, atau dari amalan dia berjalan dan memegang, iya, itu semua akan menjadikan amalan tersebut untuk Allah, ikhlas. Iya. Apalagi wabillahi ta'ala isti'anah, dan dia hanya akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang akan dia lakukan dari ibadah. Iya. Kemudian apa lagi? Wa fillahi ta'ala syar'an wa ittiba'an, dan apa yang dilakukan itu akan sesuai dengan syariat dan pengikutan terhadap Nabi SAW. Itu maknanya. Artinya dia tidak akan jatuh dalam kesyirikan dan tidak akan ada pada ujub pada diri dan tidak akan menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu maknanya. Kalau Allah sudah cinta, seperti itu. Tidak ada riya dalam ibadahnya, dan tidak ada ujub, rasa bangga pada ibadah yang dilakukan, karena dia sudah sholat, sudah apa. Iya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan selalu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Selalu ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kata beliau, fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlas, maka dengan hal tersebut sempurnalah dari keikhlasan itu dan isti'anah itu dan mutaba'ah itu. Iya. Kata beliau, wa hadza ghayatut taufiq, dan inilah puncak dari taufik. Puncak dari taufik. Taufik itu apa artinya taufik? Taufik itu didefinisikan oleh Ibnu Qayyim sendiri, itu iradatullah ayyaf'ala
bi'ibadihi, iya, ma yaslu bihi al-'abdu, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kepada hambanya apa yang dengannya hambanya menjadi baik. Perhatikan, iradatullah, iya, ayyaf'ala bihi ibadihi ma yasluh bihi al-'abdu. Keinginan Allah kepada seorang hamba, iya, untuk melakukan apa yang dengannya ini seorang hamba menjadi baik, dengan menjadikan hamba tersebut ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menjadikan hamba tersebut cinta kepada ketaatan dan benci kepada maksiat. Itu namanya taufik. Itu namanya taufik. Iya. Melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, cinta kepada ketaatan dan tidak senang dan benci kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah taufik. Iya, itulah taufik. Jadi kalau Allah sudah berikan kita itu, itulah. Iya. Allah berikan kecintaan kita kepada menuntut ilmu. Iya. Dan kita berada di atas hal tersebut. Allah memberikan kebencian kepada kita terhadap maksiat, dan kita meninggalkan maksiat tersebut. Itulah namanya ghayatut taufik, dikatakan taufik. Taufik. Kata wa hada ma fassara bis salaf, dan ini apa yang ditafsirkan oleh salaf, wa huwa tafsirul mutabiq li dhahiril lafaz, dan ini tafsir yang sesuai dengan zahir lafaz, ya kan? Wa muwafiqun li haqiqati, dan ini cocok dengan hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu pula makhluknya, tidak mungkin makhluknya ini bersifat dengan Allah Subhanahu wa taala, campur. Kemudian muta'ayyinun bi siyaqi, dan ini jelas yang menentukan dengan siyak konteks hadisnya. Walaysa fi ta'wilun wala sarfun lil kalam an zahirihi, dan tidak ada pada siyak itu, hadis itu, ada ta'wil dan ada pemalingan untuk kalam dari zahirnya. Wallahu walillahil hamdu wal minnah. Jadi selesai kita dari syubhat ini, ya. Menyatakan bahwasanya Allah menjadi sifat untuk makhluknya dengan hadis ini. Dengan hadis ini, dan kita bantah bahwasanya dalam hadis itu konteksnya seperti ini. Iya. Dan makhluk itu baru, sedangkan Allah SWT itu, iya, laisa qablahu syai', laisa qablahu syai'. Nah. Baca lagi. Al-mithalu tsani asyara, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillahi ta'ala annahu qala man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Iya. Contoh yang ke-12, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi SAW riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman, ini hadis kudusi lagi, ya. Siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan shibron, jengkal, maka saya akan mendekat kepadanya dengan dira'an. Hah? Ini shibron kan? Iya. Kalau dira'an, ini namanya. Kalau ba'an, lebih panjang lagi. Ya kan? Jadi kalau ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan jarak sejengkal, iya, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada hambanya tersebut lebih jauh lagi. Iya. Ketika seorang hamba mendekatkan diri ke seorang hamba dengan sejarak zira' ini, maka Allah lebih daripada itu. Iya. Kata Allah SWT, "Wa man atani yamshi," dan siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, saya akan mendatanginya secara harwalah. Harwalah itu lebih cepat dari jalan, tapi tidak dengan lari. Jalan cepat namanya. Beda dengan jalan santai. Kalau jalan biasa, ya kan, kalau harwalah lebih cepat daripada itu, tapi tidak lebih cepat dari lari.
Iya, jalan cepat. Ini makna bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membalas dari hambanya. Bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang seorang hamba mendekatkan diri kepada seorang hamba dengan ibadah salat sunnah saja. Tapi Allah beri balasan yang lebih daripada itu. Kadang seorang hamba mendekatkan diri dengan 2 ibadah. Tapi Allah berikan balasan seakan-akan ibadah hamba tersebut mendekatkan diri beribadah dengan 1000 ibadah. Itu mana? Syahidnya dari sisi syubhat, kata Allah, "Wa man atani yamshi ataitu harwalah." Berarti di sini penetapan sifat apa? Sifat apa? Harwalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa harwalah tadi? Berlari dengan lari kecil. Bisa? Ya. Jangan dibayangkan. Sebatas menetapkan sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Tapi di antara ahli sunnah ada 2 pendapat tentang harwala ini. Ada yang mengatakan harwala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah turun. Allah datang. Allah memiliki sifat harwala. Sudah. Sebagian mengatakan tidak. Harwala di sini bukan sifat, dikatakan sifat ikhtiyariyah, tetapi dimanakan dengan makna lain. Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah akan membalas lebih daripada apa yang mereka lakukan kepada Allah SWT dari ibadah. Ya kan? Sebagaimana dalam hadis ya, kata Allah SWT kepada malaikat, "Idza hamma 'abdi hasanatan faktubuha hasanah, wa in fa'alaha faktubuha asyara." Lihat bagaimana kebaikan Allah. Baru saja sekedar ada tekad untuk melakukan kebaikan tapi tidak jadi, sudah ditulis 1. Kemudian kalau sudah jadi lagi, tulis 10. Bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sama dengan di sini. Kalau seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan jalan, maka Allah akan mendatangi dalam keadaan harwal, lebih cepat daripada itu. Tafsir inilah disangka bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memalingkan dari zahirnya. Iya. Dan sifat harwala ditetapkan oleh lebih daripada 1 ulama, di antaranya Abu Ishaq Al-Harawi. Iya, Abu Ismail Al-Harawi, Abu Musa Al-Madini, Syekh bin Baz rahimahullah. Dan selainnya dari ulama. Adapun yang menjadikan harwala ini yaitu musara'atu fi shawab, menafsirkan dengan cepat Allah akan membalasnya. Ini ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, di antaranya juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tapi akan dijawab oleh Musannif rahimahullah. Tapi ala kulli hal sudah. Yang menafsirkan harwala sudah. Sebagaimana mereka menafsirkan apa? Sifat nuzul. Tidak ada penafsirannya bahwasanya Allah memiliki harwala sama dengan manusia. Iya. Bagaimana hakikat manusia kalau dia jalan cepat seperti itu? Tidak ada. Isbat bila apa? Bila tamsil, sudah kaidahnya seperti itu. Tidak ada masalah. Ya kan? Yang menafsirkan juga yang lain karena dilihat akan dibantah nanti bagaimana cara penafsirannya sesuai dengan konteks kalimat sendiri. Di awal hadis juga katakan, "Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi minhu dhira'an." Bagaimana Allah membalas dari pahala seorang hamba ketika melakukan kebaikan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Artinya kalau mereka cuma mendekatkan diri dengan 1 pahala, maka saya akan balas dengan pahala yang lebih daripada itu. Seakan-akan dia melakukan 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau dia mendekatkan dengan 10 kebaikan, maka saya akan beri balasan seakan-akan dia mendekatkan seperti apa? 100. Kalau dia akan 100, lebih daripada itu. Iya, dan siapa yang datang kepada aku dalam keadaan dia berjalan, maksudnya lambat kan? Maka saya akan beri balasan lebih daripada itu, cepat. Padahal dia cuma mendatangi Allah dengan apa? Dengan pelan, tapi Allah beri balasan dengan cepat. Iya, itu mananya. Dan tidak ada dikatakan sorful lil kalam. Ya kan?
Kemudian kedua, yang menetapkan harwala, sehingga dikatakan, kalau dikatakan harwala berarti Allah berjalan dengan cepat. Ini seperti dengan manusia. Tidak juga seperti itu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat, penetapannya tidak sama dengan sifat makhluknya. Yang ada cuma pada penamaan saja. Sifat-sifat harwala sama, sifat haya sama, tapi hakikat dari sifat itu tak kala disandarkan kepada Allah maka sesuai dengan kebesaran kau. Jadi tidak ada. Selesai sudah. Ya kan? Ya, cuman akan dijawab kenapa ditafsirkan seperti ini. Iya. Nah, jawabannya besok, ya. Tapi tidak ada yang tersisa tuh, tidak ada syubhat. Ada? Hah? Aman? Iya. Jangan sampai Anda bisa tidur. Iya, insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga kita selesai ini syubhat di pekan ini insyaallah taala. Setelah itu kita balap khatimah dan fasal tentang hukum orang yang mentakwil. Ya, ini sudah kita lewati insyaallah di pembahasan tentang nawaqidul Islam. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.